Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tropika Rahab dengan NIM 22030315084 dari kelas 3C. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Python dalam industri olahraga bela diri. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada topik industri olahraga bela diri, yaitu yang pertama ada latar belakangnya, yang kedua ada masalahnya, yang ketiga ada rumusan masalahnya, yang keempat tujuannya, yang kelima ruang lingkup, dan 6 pembahasannya. Pendahuluannya dulu, kita bahas tentang latar belakangnya. Industri olahraga bela diri telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dengan semakin banyaknya peserta dan penggemar yang terlibat. Seiring dengan perkembangan ini, kebutuhan akan sistem penilaian yang efektif dan objektif dalam industri olahraga bela diri menjadi semakin mendesak. Penilaian yang akurat dan transparan tidak hanya memengaruhi hasil kompetisi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang adil dan dapat dipercaya bagi para atlet, pelatih, dan penggemar. Masalahnya, di industri olahraga sendiri dihadapkan pada beberapa masalah dan tantangan yang melibatkan aspek aturan, etika, dan pengelolaan. Salah satu masalah utamanya adalah tingginya tingkat subjektivitas dalam penilaian pertandingan, di mana keputusan hakim seringkali dapat dipengaruhi oleh preferensi personal atau faktor eksternal. Selain itu, ketidakjelasan aturan dan intervensi yang berbeda-beda dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan kontroversi di antara atlet, pelatih, dan para penggemar. Masalah lainnya mencakup kurangnya transparansi dalam manajemen organisasi yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan dalam pengelolaan kompetisi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaborasi antara pihak terkait untuk memperbaiki regulasi, meningkatkan objektivitas penilaian, dan memastikan integritas dalam industri olahraga bela diri. Rumusan masalahnya sendiri, bagaimana mengatasi subjektivitas dalam penilaian pertandingan? Masalah ini berkaitan dengan ketidakpastian hasil penilaian yang dapat mengaruhi oleh faktor subjektif hakim atau panel penilai. Dengan demikian, bagaimana kita dapat mengimplementasikan algoritma dalam Python yang dapat mengurangi tingkat subjektivitas, memastikan penilaian yang lebih objektif, dan memberikan dasar analisis data yang mendalam untuk meningkatkan kualitas penilaian di industri olahraga bela diri. Saya sendiri terjun di bidang ini, Pak. Jadi saya tahu kadang penilaiannya itu kurang tepat. Misalnya penilaian dari wasit jurinya dengan penilaian dari kita tuh kadang suka ada yang terlewat dari wasit jurinya. Makanya mungkin ini bisa membantu dalam meningkatkan hasil yang lebih akurat. Tujuannya itu menciptakan sistem penilaian yang lebih objektif dan transparan dalam industri olahraga bela diri melalui penggunaan aplikasi pemrograman Python. Dengan mengimplementasikan algoritma yang dapat mengurangi subjektivitas hakim atau panel penilai, tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dalam hasil pertandingan, mengurangi kontroversi, dan membawa industri olahraga bela diri ke tingkat yang lebih tinggi melalui penerapan teknologi modern. Selain itu, dengan memberikan dasar analisis data yang lebih kuat, tujuan ini juga mencakup peningkatan kemampuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kinerja atlet, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan prestasi olahraga bela diri secara keseluruhan. Nah, pembahasannya. Dari aplikasi yang kita buat, ini ada metode pengembangannya. Yang pertama, kita harus menganalisa kebutuhannya, karena kalau kita nggak menganalisa apa kebutuhan kita nggak bisa membuat suatu aplikasi. Yang kedua ada pengembangan algoritma penilaiannya. Yang ketiga, kita mengintegrasi sistem dengan teknologi Python. Yang keempat, ada uji coba dan validasi. Sebelum teknologi tersebut dipakai, kita harus uji coba dan memvalidasi apakah sistem itu bisa berjalan atau tidak. Yang kelima, optimalisasi dan pemeliharaan. Maintenance ini juga perlu ya untuk sebuah sistem agar sistem itu terjaga dan tidak ada bug atau apa-apa lain. Yang keenam, ada pelatihan pengguna. Di sini mesti pelatihan pengguna karena untuk menggunakan suatu aplikasi pasti penggunanya harus dilatih agar tidak salah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketujuh yaitu penerapan dalam kompetisi sebenarnya.
Ini bisa diterapkan dalam misalnya uji coba sparring ataupun turnamen kejuaraan besar sekaligus. Ya, yang ke-8 itu ada pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Sama seperti ini lanjutan dari optimasi dan pemeliharaan tadi. Ya, yang ke-9 itu aplikasi itu harus dikembangin terus agar bisa lebih bagus dari sebelumnya. Nah, ini ada contoh gambaran aplikasinya. Ya, kita jelasin dulu penggunaan Python-nya. Penggunaan Python ini untuk mengimplementasikan algoritma penilaian berdasarkan aturan olahraga bela diri yang berlaku. Lanjut, meminimalkan subjektivitas dengan menentukan kriteria penilaian yang jelas. Yang ketiga, menampilkan informasi pertandingan secara real time. Jadi saat juri memberikan penilaian, skornya akan langsung ditampilkan dalam TV yang tersedia untuk dilihat oleh para penggemar atau penonton. Yang keempat, menampilkan skor secara langsung selama pertandingan, sama seperti yang nomor 3 tadi. Yang kelima, memperbarui skor berdasarkan hasil penilaian otomatis. Yang terakhir, menyediakan pemutaran ulang pertandingan dengan analisis gerakan. Ini sama seperti olahraga bola atau seperti sistem VAR. Jadi wasit, juri, dan para penonton itu bisa tahu jika ada kesalahan pelanggaran atau yang lain. Mereka bisa tahu dengan melihat gerakan dari pemutaran ulang pertandingan tersebut. Dan ini sistem aplikasi penilaiannya itu dasaran poinnya. Misalnya poin 1 itu untuk pukulan, poin 2 untuk tendangan, dan poin 3 itu untuk bantingan. Itu biasanya main 3 round untuk yang tingkat prestasi. Lalu lanjut, kesimpulan. Integrasi Python dalam industri olahraga bela diri menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas. Dengan fokus pada pengembangan sistem, penilaian otomatis, dan analisis data atlet menggunakan Python, industri dapat mengurangi subjektivitas, meningkatkan pemahaman kinerja atlet, dan memberikan wawasan taktis melalui integrasi teknologi AI. Rancangan aplikasi mencakup antarmuka, penggunaan interaktif, manajemen data yang canggih, dan penerapan sensor serta perangkat keras, menciptakan lingkungan olahraga bela diri yang lebih canggih dan responsif. Dengan solusi holistik ini, Python dapat berperan dalam memajukan industri olahraga bela diri, mendukung atlet, dan menciptakan kompetisi yang lebih adil. Setelah ini ada referensinya, Pak. Ini beberapa referensi yang diambil. Di sini referensinya yang saya ambil itu ada beberapa teknik penilaian dan beberapa contoh tentang peraturan teknik dan segala macamnya, dan tentang aplikasinya juga. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dengan ini saya pamit undur diri. Saya Ahmad Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.